Nyaris hilang muka di kandang Kamboja, fans Malaysia ngamuk. Kini mau saingi timnas Indonesia. Ngaku kalah, media Myanmar ungkap hal mengejutkan ini. Piala AFF 2024 singgung kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia diminta tak remehkan Myanmar. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Timnas Malaysia mengawali turnamen ASEAN Cup 2024 dengan hasil yang cukup mengecewakan. Dalam ajang ASEAN Cup 2024, Malaysia tergabung di grup A bersama Thailand, Singapura, Kamboja, dan juga Timor Leste. Sedangkan di grup B dihuni oleh Timnas Indonesia, Vietnam, Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Pertandingan antara Timnas Kamboja dan Malaysia menjadi partai pembuka ASEAN Cup 2024. Duel kedua tim berlangsung di Stadion Olimpiade Phnom Penh pada Minggu 8 Desember 2024. Di atas kertas, Malaysia sejatinya lebih unggul atas Kamboja berdasarkan ranking FIFA. Ya, Malaysia saat ini menempati peringkat ke-132 dunia dalam ranking FIFA terbaru per 28 November 2024, sedangkan Kamboja berada di posisi ke-180 dunia atau terpaut 48 tangga dari Malaysia. Akan tetapi, hasil pertandingan baru-baru ini tidak memperlihatkan perbedaan kekuatan yang cukup jauh antar kedua tim. Malaysia juga sempat membuka skor di menit ke-35 melalui gol yang dicetak oleh Stuart Wilkin, di mana gol itu sekaligus menutup babak pertama dengan skor 1-0 untuk keunggulan Malaysia. Di babak kedua, Kamboja mampu bangkit dan membalikkan kedudukan. Dua gol tim tuan rumah masing-masing dicetak oleh Koulibaly, Abdel pada menit ke-52 dan juga Sati di menit ke-60. Untungnya Malaysia selamat dari kekalahan ketika pemain pengganti Fergus Tierney mencetak gol penyeimbang pada menit ke-74. Pertandingan pun berakhir imbang dengan skor 2-2. Kamboja dan Malaysia harus rela berbagi poin. Selepas pertandingan, sejumlah penggemar timnas Malaysia juga tampak kecewa dengan permainan Harimau Malaya besutan Pau Marty Vicente. Berikut ini adalah reaksi fans timnas Malaysia menyusul hasil imbang kontra Kamboja. Seperti yang dituliskan oleh Faisal Hussein, kalau negara tetangga bilang Malaysia selevel Timor Leste, malam ini kita buktikan mereka salah, kami selevel Kamboja. Dari pertahanan hingga penyerang semuanya tidak masuk akal, padahal melawan Kamboja, saat melawan Thailand nanti entah berapa ya skornya, kata Suhaimi Ramli. Butuh usaha lebih nih saat melawan Thailand dan juga Singapura, malam ini semua pemain tidak berfungsi. Demikian kata akun dari P. Arah Ngelambai. Ada pula Asep Tatang yang mengatakan sebuah kesalahan hanya menurunkan pemain dengan level rendah, untung tidak kalah, siap-siap dibantai Timor Leste jika main seperti ayam sayur. Kemudian ada pula Mizul Jaimalizia. Harimau Malaya semakin parah ya, tidak ada kemajuan atau perubahan sama sekali dalam permainan. Saat ini tersenyum bersama Kamboja sudah menjadi sebuah kepuasan, kata Enjik Buntat. Ada pula kata Ramli Zuhai, gini jangan bermimpi deh menandingi timnas Indonesia, Kamboja aja kewalahan. Selanjutnya, timnas Malaysia dijadwalkan bakal menghadapi Timor Leste pada pertandingan kedua grup A. Laga kedua tim akan bergulir di Stadion Nasional Bukit Jalil Kuala Lumpur pada Rabu 11 Desember pukul 20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan ranking FIFA, posisi Timor Leste jauh lebih rendah dari Kamboja, yakni posisi ke-196, sekaligus menjadikannya sebagai tim terlemah di ASEAN Cup 2024. Tentu menarik dinantikan apakah tim Malaysia bisa bangkit ya saat melakoni pertandingan kedua nanti, atau justru mereka akan kembali mendapatkan hasil yang mengecewakan. Beralih pada berita selanjutnya, media Myanmar, News 11 mengungkapkan bahwa kemungkinan timnas Myanmar mengalami kekalahan melawan timnas Indonesia mencapai 85% dalam Piala AFF 2024. Pertandingan tersebut juga akan berlangsung pada matchday pertama Grup B di Tuwuna Stadium Yangon pada Senin 8 Desember malam. Keberhasilan Myanmar untuk lolos dari fase grup sangat bergantung pada pertandingan pertama melawan timnas Indonesia di kandang dengan probabilitas sebesar 65%. Jika Myanmar kalah dari timnas Indonesia di kandang, maka kemungkinan untuk tidak lolos dari grup meningkat menjadi 85%. Selain itu, probabilitas Myanmar untuk kalah melawan Indonesia juga mencapai 85%.
Selain menghadapi timnas Indonesia, Myanmar juga akan melakukan perjalanan ke Filipina dan Vietnam serta menjamu Laos dalam grup B Piala AFF 2024. Alasannya adalah karena pada 2 pertandingan tandang melawan Filipina dan Vietnam, kemungkinan maksimal poin yang bisa diraih Myanmar hanyalah 1 ataupun 3 poin. Di mana dalam konteks ini, Myanmar masih memiliki kesempatan untuk meraih 3 poin saat bertanding tandang melawan Filipina dengan kemungkinan mencapai 45%. Demikian ditulis oleh News 11. Dalam penilaian yang lebih objektif, peluang terbaik yang dimiliki Myanmar untuk menghadapi Filipina adalah meraih hasil imbang, sehingga mereka bisa mendapatkan 1 poin. Namun, jika harus menilai secara objektif, kemungkinan terbaik yang bisa diraih Myanmar melawan Filipina adalah hasil imbang dengan 1 poin. Imbuh News 11. Ya, dan apabila mereka tidak beruntung, ada kemungkinan Myanmar tidak akan memperoleh poin sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa Myanmar tidak bisa dianggap akan terhindar dari kekalahan saat berhadapan dengan Filipina. Di mana dalam Piala AFF 2024 penting untuk dicatat bahwa hanya 2 tim teratas dari grup B yang akan melaju ke semifinal. Timnas Indonesia dan Vietnam menjadi 2 tim yang diunggulkan untuk lolos, sementara Myanmar dan Filipina berada di posisi yang lebih sulit. Dengan demikian, setiap pertandingan sangat krusial bagi Myanmar dan hasil melawan Filipina juga bisa menentukan nasib mereka di turnamen ini. Berita terakhir, laman resmi Piala AFF 2024 mengunggah artikel mengulas kekuatan Timnas Indonesia di laga perdana menghadapi Myanmar. Bertindak sebagai tim tamu, Timnas Indonesia akan menantang Myanmar di Stadion Tuana Yangon pada Senin. Dalam laman resminya, Piala AFF 2024 juga membahas bagaimana perjalanan Timnas Indonesia demi mencapai trofi pertamanya dalam ajang paling bergengsi di ASEAN ini. Dikutip dari artikel di laman resmi Piala AFF pada Minggu, hanya kalah 3 kali dari 11 pertandingan sebelumnya, termasuk menghadapi tim besar Asia, membuat saat ini menjadi momentum yang begitu penting Timnas Indonesia mengukir nama mereka dari daftar pemenang Piala AFF 2024. Pada artikel tersebut, Piala AFF juga turut menyinggung pencapaian Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong disebut memiliki modal besar untuk lolos ke semifinal setelah pencapaiannya mengalahkan pesaingnya yang kembali bertemu di Piala AFF Vietnam dan Filipina ketika di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Di mana Timnas Indonesia kemudian menahan imbang Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan bahkan membukukan kemenangan 2-0 atas Arab Saudi di bulan lalu. Mereka juga masih bisa bersaing ketat untuk memperebutkan tempat di Piala Dunia 2026. Meski menurunkan Timnas Indonesia U22, artikel tersebut juga memuji bagaimana ambisi Shin Tae-yong masih terlihat jelas dengan mengandalkan pemain senior seperti Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, dan juga Marcelino Ferdinand. Shin akan mengandalkan pemain muda Indonesia yang sensasional seperti Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, dan juga Marcelino Ferdinand yang mana tampil gemilang dengan mencetak 2 gol ke gawang Arab Saudi. Ya, meski terkesan mengagungkan Timnas Indonesia, artikel itu turut memberikan peringatan atas ancaman yang diberikan oleh Myanmar. Sejak diambil alih Myo, White Angels berhasil meraih kemenangan dan hasil imbang dari Sri Lanka dalam pertandingan perdananya pada Oktober lalu. Sayangnya mereka mengalami kekalahan telak atas Singapura dan Lebanon meskipun berhasil mencetak masing-masing 2 gol ke gawang lawan mereka. Myanmar juga telah mencapai semifinal Piala AFF 2 kali pada 2004 dan 2016 lalu. Meskipun penampilan mereka di edisi terakhir cukup memprihatinkan karena hanya mencatatkan nil kemenangan dan tersingkir sejak babak penyisihan. Namun dengan legenda di pucuk kepemimpinan, Myanmar akan berharap dapat mengalahkan runner-up ke-6. Yaitu mengalahkan runner-up 6 kali Timnas Indonesia dan mengawali perjuangan dengan kemenangan di Yangon. Demikian dikatakan artikel tersebut.